Assalamualaikum, hai, ketemu lagi di Dian Novitasari Channel di Inspirasi Budi. Jangan lupa subscribe, like, share, and komennya. Terima kasih. Hari ini kita melanjutkan membahas materi kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4. Silakan disimak ya. Buka buku kelas 3, tema 5, subtema 2, pembelajaran 4, halaman 86. Cuaca begitu mendung, angin bertiup cukup kencang, udara terasa lebih dingin. Edo dan teman-teman memakai jaket saat berjalan ke sekolah. Mereka membawa payung, siap sedia jika nanti hujan turun. Mereka juga membawa artikel koran, artikel tentang pengaruh perubahan cuaca bagi kehidupan manusia. Saat tiba di sekolah, mereka menunjukkan artikel masing-masing. Lanjut halaman 87. Ayo mengamati, perhatikan percakapan Edo dan teman-teman. Lani bertanya kepada Edo, apakah isi artikel berita yang kalian dapatkan? Edo menjawab, ini artikel pertama yang kami temukan kemarin. Artikel ini bercerita tentang pengaruh cuaca bagi kesehatan. Artikel kedua tentang banyaknya pasien di rumah sakit akibat perubahan cuaca, jawab Benny. Siti bertanya kepada Udin, apakah ada kata atau istilah khusus dari artikel berita kalian itu? Udin menjawab, kami akan berdiskusi dulu untuk menemukannya. Setelah itu ceritakan kepada kami istilah atau kata khusus yang kalian temukan ya, kata Dayu. Lanjut halaman 88. Ayo membaca. Bacalah artikel berita yang kelompok Edo temukan di koran. Artikel 1, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Jakarta, CNN Indonesia. Kondisi cuaca ternyata memiliki berpengaruh besar terhadap manusia. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, udara sejuk dapat membuat tidur menjadi nyenyak. Udara yang sejuk tidak terasa panas, angin berhembus dengan lembut, kita pun dapat tidur dengan nyenyak. Kebalikannya, udara yang panas membuat kita berkeringat, tidur pun menjadi tidak nyaman. Yang kedua, hujan dapat membuat alergi kian parah. Banyak orang yang pilek karena alergi, salah satunya karena cuaca dingin. Saat cuaca hujan, udara menjadi lebih dingin. Alergi pun dapat bertambah parah. Yang ketiga, hari yang cerah sangat meningkatkan suasana hati. Saat cuaca cerah, langit terlihat biru. Kicauan burung-burung pun terdengar. Lanjut halaman 89. Suasana ini dapat membuat hati bahagia sepanjang hari. Disarikan dari http://www.cnnindonesia.com. Gaya hidup, pengaruh cuaca terhadap kesehatan dan perilaku. Artikel kedua, perubahan cuaca penyebab kenaikan jumlah pasien. Republika.co.id Kediri. Kepala Dinas Kesehatan Kota Kediri berbicara tentang dampak perubahan cuaca. Di Kediri terjadi perubahan cuaca yang tidak menentu, cuaca panas dan dingin berganti dengan cepat. Daya tahan tubuh menjadi terganggu, akibatnya orang mudah terserang penyakit. Hal ini menyebabkan kunjungan pasien ke rumah sakit meningkat dari 400 sampai 500 orang per hari menjadi 600 sampai 700 orang per hari. Ada dua penyakit yang sering dikeluhkan pasien saat perubahan cuaca ini. Penyakit itu adalah infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA dan diare. Penyakit tersebut sebenarnya dapat dicegah. Caranya dengan banyak makan sayur, buah-buahan, dan minum air putih. Selain itu, dianjurkan agar warga banyak berolahraga. Sumber antara disarikan dari http://www.republika.co.id Berita Nasional Daerah Perubahan Cuaca Picu Kenaikan Jumlah Pasien.
Lanjut halaman 90. Ayo berdiskusi. Edo, Beni, dan Udin telah selesai membaca kedua artikel berita tentang perubahan cuaca. Mereka lalu berdiskusi untuk menemukan kata atau istilah khusus dari kedua artikel tersebut. Udin bertanya kepada Edo dan Beni. Menurut saya, istilah khusus dalam artikel 1 adalah cuaca hujan. Bagaimana menurutmu, Edo dan Beni? Beni menjawab, "Ya Udin, saya setuju. Sekarang kita cari di artikel 2. Menurut saya adalah perubahan cuaca tidak menentu." Tidak hanya itu, masih ada kata atau istilah khusus yang terdapat pada artikel 1 dan 2, kata Edo. Dayu bertanya, dapatkah kamu menemukan kata atau istilah khusus seperti Edo dan teman-teman? Tentu dapat ya. Lanjut halaman 91. Diskusikan bersama temanmu. Tuliskan hasil diskusimu di kolom berikut ini. Kata atau istilah khusus di artikel 1 yaitu yang pertama cuaca panas. Kata atau istilah khusus di artikel 2 perubahan cuaca tidak menentu. Yang kedua, kata atau istilah khusus di artikel 1 yaitu cuaca dingin. Kata atau istilah khusus di artikel 2 cuaca panas dan dingin. Yang ketiga, kata atau istilah khusus di artikel 1 cuaca hujan. Kata atau istilah khusus di artikel 2 infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Yang keempat, kata atau istilah khusus di artikel 1 yaitu cuaca cerah. Kata atau istilah khusus di artikel 2 yaitu kunjungan pasien. Bawahnya, ayo bercerita. Edo, Beni, dan Udin telah menemukan kata atau istilah khusus tentang perubahan cuaca dalam artikel 1 dan 2. Mereka lalu menceritakan kata atau istilah khusus tersebut di hadapan teman-teman. Mereka menceritakan dengan bahasa sendiri. Lanjut halaman 92. Cuaca hujan adalah cuaca saat hujan turun. Biasanya udara terasa sejuk, bisa juga terasa dingin. Dapatkah kamu bercerita tentang kata atau istilah khusus yang kamu temukan di artikel 1 dan 2? Lakukan bersama temanmu, lakukan secara bergiliran. Bawahnya, ayo mengamati. Tak terasa waktu istirahat pun tiba. Udin dan teman-teman hendak bermain di halaman sekolah, namun hujan turun rintik-rintik. Mereka lalu kembali ke dalam kelas agar nanti tidak kehujanan. Mereka duduk di lantai dan berdiskusi kegiatan apa yang cocok dimainkan di dalam kelas. Lanjut halaman 93. Saya lebih suka bermain kelereng. Bagaimana dengan kalian, Dayu, Siti, dan Lani? Tanya Edo. Kami lebih suka bermain lompat tali, jawab Siti. Bagaimana kalau kita bermain tapak gunung? Kita dapat menggambar area tapak gunung dengan kapur. Setelah bermain kita bersihkan. Saya lebih suka membaca buku, kata Beni. Kegiatan apa yang kamu pilih saat cuaca hujan? Bicarakan dengan teman-temanmu. Udin dan teman-teman memilih beristirahat di kelas saat cuaca hujan. Udin dan teman-teman bersama-sama mendorong meja dan kursi ke pinggir bersisian dengan dinding. Kini mereka dapat beristirahat dan bermain di ruang kelas yang lebih lapang. Lanjut halaman 94. Waktu istirahat telah usai, saatnya merapikan kembali mainan yang telah digunakan. Udin dan teman-teman membersihkan bekas kapur permainan tapak gunung, merapikan tali, buku, dan kelereng. Meja dan kursi ditarik kembali ke posisi semula. Kelas pun kembali rapi dan bersih. Ayo menulis. Aktivitas Udin dan teman-teman saat istirahat tadi beragam, namun mereka tetap bersatu untuk merapikan kelas kembali seperti semula. Apakah kamu pernah memiliki pengalaman yang sama dengan Udin dan teman-temannya? Mengapa bersatu dalam keberagaman itu penting? Nah, bisa kalian tuliskan di sini ya. Bersatu dalam keberagaman itu sangat penting karena tanpa adanya persatuan dan kesatuan, maka keberagaman tersebut akan menjadi
sumber perpecahan dan konflik yang kemudian mengancam keberlangsungan suatu negara. Lanjut halaman 97, tuliskan pengalamanmu pada lembar yang tersedia. Jika telah selesai menulis, gunting lembaran tersebut dan pajanglah di kelasmu. Kamu boleh bercerita kepada teman tentang pengalamanmu. Ayo beraktivitas. Dayu melihat ke langit. Cuaca hujan berangsur-angsur menghilang, berganti dengan cuaca berawan. Sesekali angin bertiup agak kencang. Udara terasa sejuk saat cuaca berawan. Ini waktu yang tepat untuk beraktivitas di luar ruangan. Dayu mengajak teman-teman berkumpul di halaman sekolah. Dayu bertugas menjadi pemimpin barisan. Dayu dan teman-teman berbaris dengan rapi. Mereka mengatur barisan agar setiap orang memiliki ruang yang cukup untuk bergerak. Dayu meminta teman-teman melakukan gerakan berputar seperti tertiup angin. Gerakan harus tetap seimbang tanpa terjatuh. Ini adalah gerakan pertamanya seperti ini ya. Lanjut halaman 99, ini merupakan gerakan kedua dan gerakan ketiga. Bawahnya ini merupakan gerakan keempat. Lanjut halaman 100. Dapatkah kamu mengikuti gerakan Dayu? Lakukan sambil menghirup udara. Rasakan hembusan angin dan sejuknya udara di saat cuaca berawan. Lakukan bersama teman-temanmu. Kerjasama dengan orang tua. Orang tua membimbing siswa untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah saat cuaca cerah atau berawan. Nah, kiranya cukup sekian dulu video pembelajaran kali ini. Sampai ketemu di video pembelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.